Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena pihak Kantor Urusan Internasional bekerja sama dengan LPPMP Unri sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing pengalaman bagaimana mendapatkan beasiswa MEK dan sekolah dan melanjutkan studi di Jepang. Oke, sebelum lanjut lebih jauh ya, saya akan ingin memperkenalkan diri. Silahkan next terlebih dahulu. Silakan ya. Ya, oke. Ya, nama saya Salvia Putri Utami. Saat ini saya mengajar di Prodi Teknologi Pulp dan Kertas, jurusan Teknik Kimia Universitas Riau, dan saya berkesempatan untuk melanjutkan studi S3 saya di Graduate School of Life and Environmental Science di University of Tsukuba, Jepang, dan saya termasuk salah satu alhamdulillah mendapatkan beasiswa Max ya pada tahun 2019. Nah, maaf, boleh next Pak? Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan di mana itu Tsukuba ya. Jadi ini adalah peta Jepang. Jadi Tsukuba itu terletak kurang lebih di daerah Kanto, di prefektur Ibaraki, dan sekitar 1 jam dari Tokyo. Jadi akses untuk ke Tokyo atau ke ibu kota itu sangat mudah dan dekat ya. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, kenapa memilih Jepang? Nah, Jepang adalah negara yang populer ya untuk tinggal dan nyaman dan sangat teratur juga sangat disiplin sehingga lebih nyaman untuk kita. Nah, walaupun Jepang adalah negara yang modern dan high tech, namun mereka masih menjaga kebudayaan mereka dan tetap melestarikan budaya mereka gitu. Lanjut. Dan yang paling penting adalah Jepang negara yang sangat nyaman, terutama bahkan untuk foreigner. Apalagi kita seorang Muslim ya, dan alhamdulillah sekarang Jepang semenjak menjadi penyelenggara Olimpiade, mereka menyediakan banyak sekali prayer room, kemudian halal food di daerah-daerah sekitaran di Tokyo, di semua prefektur ya. Nah, yang lainnya adalah karena Jepang juga mempunyai kemudahan dari segi transportasi umum ya, dan bahkan orang asing mudah untuk bertravel ke daerah mana saja. Dan salah satu yang menarik adalah karena Jepang adalah salah satu negara di Asia yang mempunyai 4 musim. Ya, jadi ada musim dingin, panas, dan kemudian musim gugur dan musim semi ya. Oke, selanjutnya. Nah, berada di Jepang tentu kita mengalami banyak perbedaan musim, lalu mengikuti pola hidup yang teratur ya. Dan ini adalah kampus saya di Tsukuba. Saya tinggal di Tsukuba dan ini nama kampusnya adalah University of Tsukuba. Nah, jadi menariknya adalah meskipun Tsukuba mengalami 4 musim ya, tapi sangat jarang mengalami musim salju musim dingin yang ada saljunya itu tidak setiap tahun ya. Jadi dari pengalaman beberapa teman-teman atau senpai-senpai yang ada di kampus itu biasanya 4 tahun sekali mengalami musim salju yang keras ya, yang lebat ya, seperti ini tahun 2018 ya. Nah, berikutnya dengan berada di Jepang ini tentu bisa menambah rasa syukur kita dan bisa semakin bersemangat untuk menempuh studi. Nah, apa yang perlu kita persiapkan selama untuk memperoleh beasiswa? Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian tentu sudah mengetahui ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari calon-calon universitas, kemudian beasiswa apa yang kita cari ya, dan tentu saja yang paling penting adalah supervisor ya. Supervisor kita sangat perlu mengetahui bagaimana karakter supervisor tersebut, kemudian apakah risetnya bersesuaian dengan riset kita yang akan kita lakukan, dan sebagainya. Dan yang paling penting berikutnya juga adalah dokumen. Kita perlu mempertimbangkan untuk menerjemahkan dokumen-dokumen penting ke dalam bahasa Inggris, dan satu yang juga
perlu kita perhatikan adalah bagaimana skor bahasa Inggris kita ya, bisakah itu melalui IELTS atau TOEFL atau TOEIC. Kebetulan Jepang memakai ketiganya ini ya, ada TOEFL, IELTS, dan TOEIC ya. Jadi skornya ada masing-masing ya. Dan yang paling utama dari setelah kita melakukan persiapan adalah tentu kita harus banyak berdoa dan memohon ya diberikan kemudahan dalam setiap proses yang kita jalani gitu. Kayak berikutnya, silakan berikutnya Pak. Oke, ya lanjut. Nah, saya ingin bercerita tentang Max Scholarship. Apa itu Max Scholarship? Silakan. Max Scholarship adalah beasiswa yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Teknologi Jepang, dikenal dengan Monbuka Gakusho, ini bahasa Jepangnya ya. Jadi beasiswa Max ini mengcover biaya studi, kemudian biaya hidup, dan tidak ada ikatan dinas sedikit pun. Jadi kalau kita mau setelah selesai Max kita boleh pulang ke negara atau lanjut ya, atau lanjutkan studi lagi atau postdoc di sini. Itu terserah kepada penerima mahasiswanya. Nah, biaya studi ini yang di cover adalah biaya SPP dan juga biaya penelitian kita. Jadi biaya bahan baku, riset, biaya analisa, semuanya sudah dibayarkan Max langsung ke universitas. Jadi yang diberikan kepada penerima atau grantee itu hanyalah biaya hidup. Ya, berikutnya. Nah, ada dua jalur untuk memperoleh Max, itu adalah G2G dan U2U ya. G2G, sorry, sebentar. Masih balik lagi Pak. Oke, G2G adalah government to government. Jalur penyeleksiannya biasanya melalui kedutaan. Jadi kedutaan Jepang yang ada di Indonesia akan membuka seleksi terbuka untuk jalur S1, S2, dan S3, dan juga ada jalur U2U atau dari university ke university. Saya minta dibuka di bagian bawah garis U2U, ada garis, tolong diklik. Bapak tolong, oke, terima kasih. Yang ingin saya bahas adalah research student Max dengan jalur U2U. Pada umumnya untuk lanjut studi di Jepang, kita melalui yang namanya research student. Jadi research student ini adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk lanjut sebagai student di universitas yang kita tuju. Jadi kita belum berstatus sebagai student pada saat ini. Namun itu semua tergantung dari skema yang diberikan oleh calon supervisor kita. Jadi jika kita meng-apply untuk Max, bisa melalui Max untuk mendapatkan research student U2U atau langsung menjadi student. Jadi tergantung skema yang diberikan oleh calon supervisor. Nah, apa yang kita peroleh dari Max U2U ini sama seperti G2G, itu kita akan mendapat biaya kuliah, tunjangan hidup ya. Lalu yang paling menarik adalah kita akan dibebaskan dari biaya pengurusan visa pelajar. Jadi kita akan mendapat jalur cepat ya, jalur fast track. Jadi kita kirimkan tinggal menghubungi kedutaan, memberikan berkas-berkas yang diperlukan, langsung begitu kita menerima paspor kembali, status kita di paspor sudah menjadi student ya. Nah, selanjutnya, bedanya antara U2U dan G2G adalah kalau G2G kita harus melalui kedutaan, melalui seleksi kedutaan, tapi kalau U2U kita cukup langsung mencari supervisor, mungkin mirip dengan yang disampaikan oleh Ibu Andewi tadi. Jadi kita langsung mencari supervisor, lalu bertanya kepada supervisor apakah ada beasiswa yang tersedia untuk kita dan sebagainya, sehingga kita bisa langsung apply. Oke, next. Oke, nah ini yang paling penting adalah sangat menguntungkan jika antara universitas dan universitas yang kita tuju di Jepang itu ada kerjasama. Dan alhamdulillah ya untuk UNRI dan Tsukuba itu sudah ada kerjasama atau MOU sehingga memudahkan kita untuk apply beasiswa Max. Ya, selanjutnya prosedur pendaftaran selain dari kita menghubungi langsung universitas, mencari supervisor, dan yang paling penting adalah, karena Max ini dibatasi dengan usia maksimal ya. Jadi ketika tahun keberangkatan,
itu usia maksimalnya adalah 34 tahun. Lewat dari usia 34 tahun kita tidak bisa apply, jadi langsung di-reject gitu ya. Nah, yang paling penting adalah bahasa Inggris dan sangat disukai jika bisa berbahasa Jepang. Ya, walaupun levelnya masih N4 ataupun N3, apalagi N3 atau N2 ya, itu sangat bagus sekali. Kita perlu melampirkan research plan, kemudian juga memperoleh letter of acceptance dari profesor di Jepang. Sedikit tips untuk ini ya, untuk Max dan U to U adalah sangat jika kita ingin apply beasiswa Max, U to U, langkah baiknya jika kita bisa berkenalan langsung dengan calon supervisor kita. Jadi misalnya jika ada calon supervisor kita atau profesor target kita yang conference di Indonesia, kita bisa mendatangi beliau, berkenalan dengan beliau, kemudian berusaha untuk mencari kesamaan riset sehingga beliau akan mudah untuk memberikan rekomendasi kepada kita. Dan kemudian berikutnya, ya ini tadi berikutnya adalah karena ini adalah U to U, kedekatan dan kekuatan kalau di sini bilangnya memperoleh beasiswa Max dari jalur U to U adalah bagaimana kekuatan dari supervisor kita atau sensei kita ya itu akan memberikan kemudahan dalam proses penyeleksian. Oke, berikutnya silahkan Pak. Nah, ini adalah contoh aplikasi Max untuk baik U to U maupun G to G sama ya. Jadi bisa melalui research student atau ada skema, kebetulan skema yang lain itu skema langsung menjadi student. Ya, perbedaannya kalau research student itu kita bisa 6 bulan dulu, kemudian mengikuti ujian masuk di universitas, lalu kita baru menjadi student. Tapi kalau jadi student kita tidak tesnya bisa secara online. Nah, berikutnya semua penjelasan yang saya berikan tentang Max ini bisa dilihat di link yang saya berikan. Silakan yang berikutnya ya. Ini adalah link untuk mencari universitas, kemudian semua informasi bisa dilihat di Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, linknya, dan banyak sekali universitas-universitas di Jepang yang terafiliasi ke Max. Jadi insya Allah banyak kemudahan-kemudahan. Nah, berikutnya, ya, berikutnya. Nah, tentu yang paling yang paling penting adalah bagaimana kita bisa belajar dengan semangat ya, dan ini adalah penyemangat ya ketika kita melihat teman ini adalah foto graduation lab member saya yang tamat Maret lalu. Jadi di Jepang itu tahun kelulusannya itu adalah bulan Maret dan bulan Oktober. Jadi tahun lalu salah satu member saya wisuda ya bersama dengan rekan-rekan dari Jepang, dan ini teman lab member saya dari Indonesia, Cina, dan Kamboja. Jadi kita ikut senang dan itu menjadi motivasi buat saya pribadi untuk bisa menyelesaikan sekolah. Baik, itu dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan semangat. Itu kalau dalam bahasa Jepang itu ada gambate ya, gambate itu do your best, jadi berusaha. Dan ini adalah foto-foto komunitas yang ada di Tsukuba. Jadi kalau di Tsukuba jangan khawatir ya, alhamdulillah banyak sekali komunitas Indonesia. Ini ada PPI dan ini adalah komunitas Forum Keluarga Muslim Indonesia di Tsukuba. Jadi orang Indonesianya sangat banyak sekali. Jadi kalau di sini karena orang Indonesianya banyak di Tsukuba, jadi jika kita ke balai kota di Tsukuba itu disediakan translator bahasa Indonesia. Jadi ada hari tertentu mereka menyediakan translator berbahasa Indonesia sehingga memudahkan orang-orang Indonesia yang sulit berbahasa Jepang. Mungkin itu dari saya, Pak Frianto. Terima kasih. Semoga Baik. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.